Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu melanjutkan seri dari kitab Amsal. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, orang paling berhikmat. Dalam Amsal ini ditulis banyak sekali rahasia dan kunci untuk kita berkemenangan. Hari ini kita bahas lanjut dalam seri Amsal 3 ya, Amsal pasal 3. Dengan tema jalan tol, Bapak Ibu. Temanya apa Bapak Ibu? Jalan tol ya. Bapak Ibu, jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Ya, jalannya mulus, jalannya enak ya. Bisa kita mencapai tujuan dengan cepat. Bahkan kita sekarang bisa ke Jakarta, ke Jawa Tengah lewat jalan tol. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu, saat kita hidup, entah pekerjaan kita, Tuhan memuluskan jalan kita. Kita diangkat, tiba-tiba promosi, sampai tujuan sukses dan diberkati Tuhan. Kita punya keluarga yang jalan tol, menemui bahagia, ada rintangan apapun, bisa dilewati, bahkan Tuhan singkirkan. Kita berbahagia. Itu doa saya buat Bapak Ibu, semua kita naik jalan tol dan diberkati Tuhan. Amin. Kita buka bersama-sama ayatnya, Amsal 3 ayat 5-6. Kalau minggu lalu kita bahas 3 dan 4, kita bahas sekarang hari ini Amsal 3, 5-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita dibuat jalan tol, diluruskan tanpa hambatan, yang ada kesuksesan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita menemui hidup kita ini di jalan tol, di jalannya Tuhan, diangkat Tuhan. Yang pertama, ada 2 poin hari ini Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menemukan jalan tol, jalan yang menuju kesuksesan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, kata segenap hati itu artinya percaya berapa persen Bapak Ibu? 100%. 100%. Tidak berkurang. Banyak orang di akhir zaman ini seringkali enggak 100% sama Tuhan. Ya Tuhan, ya dosa. Ya Tuhan, ya ke tempat lain ya. Percaya Tuhan, percaya ramalan. Enggak 100%. Bapak Ibu, jangan sampai kita setengah hati sama Tuhan. Klik ya. Jangan sampai kita setengah hati 50% sama Tuhan. Ya, di akhir zaman ini kita dibujuk dunia supaya kita ini setengah-setengah. Satu kali saya pernah ke rumah jemaat Bapak Ibu, saya minta doakan rumahnya ya. Lalu saya datang Bapak Ibu ya, saya mau masuk gini, saya lihat di depan pintu depan ada tulisan Mandarin. Ya, oke, saya lihat ada tulisan Mandarin. Begitu saya masuk ruang tamu, wah sebelah kanan ada ayat besar. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Salibnya besar. Begitu saya masuk ngobrol sebentar, saya kebelet ke toilet. Saya minta izin ya Pak, boleh pinjam toiletnya? Oh ada di belakang, lurus belok kanan ya. Begitu saya pindah ruangan, di atas pintu yang mau ke toilet itu ada tulisan Arab. Oke, ya oke nanti kita ngobrol ya. Lalu saya ke toilet, saya selesai toilet saya kembali ya. Saya tanya, Pak tulisannya kok banyak, di depan ada tulisan Mandarin, di tengah ada Yesus ya. Oh di belakang ada tulisan Arab. Oh iya Pak, kalau depan ketemu tulisan Mandarin gagal, Yesus ada di tengah rumah ini. Kalau gagal lagi ada serepnya Pak, tulisan Arab. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mendua hati, kita ini nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita mendua hati, kita nggak dapat apa-apa. Dikatakan Bapak Ibu ya, sebab orang yang mendua hati, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau hari ini kita mulai mendua hati, Bapak Ibu kita kan nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan tenang dalam hidup. Saya kasih contoh Bapak Ibu pengen ke Singapura dan pengen ke Bali. Pengen ke Singapura dan pengen ke Bali. Terus kepengen ke Singapura dan kepengen ke Bali. Satu kali tiba di pelabuhan,
ada kapal ke Singapura, ada kapal ke Bali. Tetap Bapak Ibu nggak memutuskan. Ternyata kaki yang kanan naik kapal ke Singapura. Kaki yang kiri naik kapal ke Bali. Dua-dua berangkat. Kita sampai mana Bapak Ibu? Singapura, kita sampai Bali, kita sampai ke Cebur dan tenggelam. Itu loh orang yang mendua hati. Kalau kita mendua hati sama Tuhan, kenapa sih hidup kita tenggelam, punya banyak masalah rintangan? Jawabannya ini, kita nggak 100%. Bapak Ibu saya berdoa, hidup kita tenang dan berbahagia diberkati Tuhan. Kapan? Waktu kita percaya kepada Tuhan 100%. Dengan segenap hati, nggak berkurang. Ya. Ayo kita semua mau percaya kepada Tuhan 100%. Saya katakan kepada kanan kiri, ya nggak usah nyenggol ya. Ayo percaya Tuhan 100%. 1, 2, 3, ayo percaya Tuhan 100%. Bapak Ibu seringkali di dunia ini apa penyakitnya orang akhir zaman? Orang akhir zaman itu penyakitnya adalah bersandar pada pengertiannya sendiri. Ya. Bersandar pada pengertiannya sendiri. Oh nggak apa-apa lah. Ya minggu ke gereja, tapi Senin kerjaannya nggak apa-apa lah, korupsi sedikit lah. Nggak ada masalah lah. Nggak apa-apa lah. Kalau Simpson nggak apa-apa lah kepelacuran. Hamba Tuhan Simpson namanya, itu ngomong nggak apa-apa lah terus. Nggak apa-apa lah kepelacuran lah. Aku tetap hamba Tuhan kok. Tetap pelayanan kok. Tapi nggak apa-apa lah kepelacuran. Nah, ada lagi nggak apa-apa lah terus. Bersandar kepada pengertiannya, hancur, Simpson hancur. Apalagi? Saya mau kasih contoh, kalau Bapak Ibu sering kali kita ngomong nggak apa-apa, nggak 100% sama Tuhan, itu kayak penonton. Penonton. Satu kali Bapak Ibu ada seorang bernama Blodin. Blodin ini adalah seorang yang akrobatik. Dia suka membentangkan tali di atas air terjun. Artinya kalau dia jatuh, dia akan hanyut. Dia akan habis nyawanya. Jatuh ke air terjun Bapak Ibu, habis. Blodin ini satu kali berjalan di atas Niagara Falls. Oh, semua orang nonton. Mereka bayar untuk nonton karena menarik gitu ya. Apa yang terjadi? Semua tegang. Tegang. Belum ya? Semua tegang. Lalu berjalan, lihat Blodin jalan di atas tali, satu utas tali. Pergi, lalu pulang. Semua nggak ada yang berani ngobrol. Sampai Blodin ini sampai di tempat dia berangkat. Semua tepuk tangan, wah luar biasa. Blodin luar biasa. Lalu Blodin tanya, pertanyaan pertama. Percayakah Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau saya nggendong orang, saya bisa berangkat dan pulang lagi di atas seutas tali? Semua berkata percaya, percaya. Pertanyaan kedua, siapa yang mau ikut? Semua diem. Ditanya bapak, Pak mau ikut? Oh nanti dulu Pak Blodin. Nggak siap terhanyut gitu ya. Nanti dulu. Gitu ya. Wah, semua orang mau percaya, ngomong aja. Tapi nggak mau ikut. Banyak orang Kristen gini, oh percaya, tapi kalau suruh melakukan firman enggak mau. Nah ini orang Kristen. Tiba-tiba ada seorang anak kecil teriak, aku percaya dan aku mau ikut. Semua orang heran lihat anak ini. Wah ini bapaknya mana? Ini bahaya loh, ini bisa jatuh, bisa mati loh ini. Oh enggak, aku mau ikut, pokoknya aku ikut. Akhirnya anak itu digendong di punggungnya. Lalu Blodin mulai jalan, klik ya. Ini dia mulai ngendong. Ini kita ngelihat dari bawah ini ngeri ya Bapak Ibu ya. 2 orang tuh digendong. Oh ngeri, semua terdiam. Ya nonton semua diam. Oh, terus jalan pelan-pelan. Pelan-pelan sampai ujung kembali. Oh, semua diam, tegang. Takut anak ini hanyut, anaknya orang hanyut, ini apa ya. Jalan kembali akhirnya sampai wah semua sorak-sorak hebat Blodin, hebat anak itu. Ketika diwawancara anak itu, kamu nih siapa? Kamu kok berani ya, jalan di atas bersama Blodin? Aku ini anaknya Blodin ya. Bapak Ibu,
kalau kita ini anaknya Tuhan, seharusnya kita ini berani jalan sama Tuhan. Di jalannya Tuhan. Kalau kita nggak berani, kita ini anaknya siapa? Saya berdoa, kalau kita disertai Tuhan, percaya segenap hati, mau nyerahkan hidup kita sama Tuhan. Mau jalan di seutas tali, mau ngelewati badai, kita pasti berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertian kita. Bapak Ibu, kalau kita bersandar pada pengertian kita akan gagal. Kita akan hancur. Satu kali Bapak Ibu di sebuah rumah, ada suami istri lagi makan. Istrinya langsung ngomong, "Pak, lihat di jendela." Bapaknya ngelihat di jendela. Itu loh, tetangga ibu sebelah itu loh. Kalau nyuci baju, dijemur, bajunya masih kotor. Nggak ada yang ngajari itu Pak. Suaminya diem aja. Besoknya mereka lagi makan siang itu sama. Itu nggak belajar ya, ibu sebelah ini nyuci loh, jemurannya masih kotor. Hari ketiga, ibu ini noleh. Nah, ini loh jemurannya sudah bersih. Suaminya langsung ngomong, itu bukan jemurannya yang kotor. Tadi pagi aku bersihkan jendela. Jadi yang kotor selama ini jendela. Manusia ini sering kali salah. Prediksi kita bisa salah. Siapa yang prediksi 2020 kita turun kena pandemi? Ada pandemi tiba-tiba masuk. Nggak ada yang prediksi. Manusia ini pengertiannya sering kali salah. Kalau kita jalan bersama Tuhan, kita nggak akan salah. Kita akan jadi kepala bukan jadi ekor. Walaupun lewati badai apapun, kita pasti menang. Katakan kepada kanan kiri, kita pasti menang. Nah, kita pasti menang. Bapak Ibu, ada seorang di Alkitab yang bersandar pada pengertiannya. Namanya Saul. 3 kesalahan Saul. Yang pertama, waktu dia mau perang. Kalau dia mau perang Bapak Ibu, dia itu harus persembahkan korban. Nunggu Nabi Samuel. Persembahan korban, Tuhan berkenan, perang menang. 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, 8 sampai 12. Tapi karena Samuel terlambatnya 7 hari Nabi Samuel. Dia bersandar kepada pengertiannya. Rakyat mulai goncang semua. Rakyat mulai barisannya kacau. Ya apa ya? Gak apa-apa lah. Nah ini keluar bersandar pada sendiri, pendapatnya sendiri. Gak apa-apa lah. Sudah tak persembahkan korban. Dia sembelih, dia bakar. Selesai dia bakar, Samuel datang. Dan berkata, perbuatanmu ini bodoh. Bapak Ibu, kalau Tuhan lihat kita ini bersandar pada pengertian kita. Tuhan itu ngomong, perbuatanmu ini bodoh. Ikutilah jalan Tuhan. 1 ya, Saul salah ya, 1. Yang kedua, Saul waktu perang lawan Raja Agag, orang Amalek. Tuhan ngomong, tumpah semua, habisi semua. Sama domba-dombanya sikat semua. Kamu menang dan kamu akan menang terus, kata firman. Apa yang terjadi? Saul perang, menang. Lalu dia lihat, ternak itu gemuk, sehat, besar-besar. Dia bersandar pada pengertiannya. Ini enaknya disimpan buat persembahan bagi Tuhan. Padahal firmannya ngomong suruh apa Bapak Ibu? Sikat semua habis. Enggak lah, enggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit lah enggak apa-apa. Rajanya kita simpan aja supaya orang semua tahu. Ini loh dulu raja hebat, sekarang jadi budakku. Enggak apa-apa. Lalu Samuel datang. Dia dengar ternak itu teriak-teriak. Apa itu? Apa itu? Kata Samuel. Saul menjawab, itu ternak buat persembahan. Sekali lagi Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kalau kita ini langgar peraturan Tuhan, gak apa-apa lah terus. Tuhan berkata kita bodoh. 2 kesalahan Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah dia salah 2 kali, lalu Tuhan berkata, aku akan cari orang lain. Saul pergi ke peramal.
Saul pergi ke penenung. 1 Samuel 28, 8 sampai 10. Kita baca Bapak Ibu ya. 1 Samuel 28, 8 sampai 10. 8. Ya. 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain. Dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah. Panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. 9. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negara para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Jadi Bapak Ibu, sebelumnya Saul ini ngusir semua, dukun-dukun diusir semua. Ternyata dia mendua hati kan, pakai pengertiannya sendiri kan, dia cari dukun. Ayat 10. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Bapak Ibu sampai sumpah, Saul ini sampai sumpah. Akhirnya dia ke peramal. Tuhan paling benci orang selingkuh. Iya sama Tuhan, ya sama peramal, sama tukang guamia percaya. Akhirnya apa? Apa yang didapat Saul? Apa? Dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan roh, dia mengandalkan dirinya. Apa yang didapat? Saul akhirnya kalah dan dia bunuh diri. Dia menjatuhkan diri di atas pedangnya. Bapak Ibu, ayo. Kalau kita ini mendua hati, kita gak akan pernah tenang dalam hidup kita. Ayo kita setia sama Tuhan. Dan bela kita selalu berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6, Saul menjatuhkan diri di atas pedangnya. Dan hari yang sama, 3 anaknya, putra mahkota 3 mati semua. Semua prajuritnya mati. Bahkan pembawa pedangnya juga bunuh diri. Akhirnya apa? Saul kepalanya dipenggal, anaknya 3 pangeran dipenggal kepalanya, ditaruh benteng musuh, kepala aja dipermalukan. Bapak Ibu, orang kalau mendua hati tidak akan dapat kesuksesan. Banyak rintangan. Bukan jalan yang tol yang dihadapi, tapi jalan menuju jurang, tenggelam dan hancur. Saya berdoa, jemaat jam 8 semua, bukan hancur, tapi semakin jaya. Jaya sukses, semakin jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita menemukan jalan tol. Bapak Ibu, kalau jalan tol itu ya, kita bisa mempercepat. Harusnya sampainya 12 jam, karena ada jalan tol jadi 6 jam. Kalau sukses harusnya 10 tahun baru sukses, 20 tahun baru sukses. Tuhan bisa kembalikan kesuksesan kita dalam 2-3 tahun ke depan. Ayo kita semakin berharap pada Tuhan dan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua apa kunci untuk kita menemukan jalan tol? Yang pertama, percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Jangan mendua, nanti kita habis. Yang kedua, dikatakan di Amsal 3 ayat 6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Orang Kristen zaman now, doa aja malu. Di tempat makan rame, berani doa? Teman saya satu kali Bapak Ibu di tempat makan rame kan. Padahal sekolah Alkitab. Tempat makan rame. Dia malu. Apa yang dia lakukan? Dia jatuhkan sendok, cedang, dia ambil. Tuhan berkati makanan ini, idem sama tadi pagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Lalu dia makan. Banyak doa, orang itu malu. Namanya dari Markus. Jangan dipanggil Markus lah, rohani, terlalu rohani lah. Ganti, kusnya diambil, Kusnaidi.
Ganti semua, takut sama kekristenan. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini malu mengakui Tuhan. Kalau kita akui Tuhan, orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Itu firman. Ayo, akuilah Tuhan dalam segala laku. Kita baca ya, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai. Bapak Ibu, kalau kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, ternyata yang ngasih upah bukan cuma bos kita. Yang ngasih upah itu Tuhan. Ditambahi lagi. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Hari ini kalau kita akui Tuhan, saya kasih contoh. Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan besar. Bapak Ibu diutus untuk ketemu perusahaan lain kerjasama. Bawa nama perusahaan, pakai name tag. Kira-kira kalau ketemu perusahaan lain, transportnya ditanggung nggak? Akomodasi ditanggung nggak? Kalau perlu didandani, dikasih parfum supaya kalau ketemu bagus. Kenapa? Mewakili perusahaan. Hari ini kalau kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, kita sedang jadi dutanya Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia. Jangan khawatir, kita pasti dipelihara, kita pasti dituntun ke jalan yang bagus, tenang, enak, dan sampai tujuan. Amin. Amin. Ayo kita akui Tuhan. Bawa nama Tuhan. Kalau mau mulai buka toko, doa dulu Bapak Ibu. Jangan malu. Mau agamanya yang lain apa? Ayo kita doa, saya pimpin agama Kristen. Loh kenapa kok kita malu doa? Libatkanlah Tuhan. Akuilah Tuhan. Bapak Ibu, Goliat ditemui oleh Daud. Ya. Nah kita sering nyanyi nih. Goliat datang dengan membawa. Lu katanya nyaut. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan apa, ali-ali emas? Apa tangan kiri yang luar biasa? Daud datang dengan nama Tuhan. Itu Daud ucapkan sendiri. Daud ngomong sama Goliat. Hei Goliat, kamu datang bawa pedang, bawa tombak. Aku datang dengan nama Tuhan yang kamu hina. Maka Daud menang. Bapak Ibu, kalau Daud dibandingkan Goliat, kalah besar. Mungkin kita perusahaannya kalah besar sama orang lain. Kita mungkin tokonya kalah besar sama orang lain. Kalah pengalaman, Goliat dari kecil latihan perang. Daud cuma angon kambing. Mungkin kita kalah pengalaman. Yang membuat kita itu menang apa Bapak Ibu? Yang membuat kita menang itu, kalau Tuhan beserta kita, kita pasti menang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Daud bawa nama Tuhan. Dia akui, aku ini datang, aku ini kecil, tapi Tuhanku ini besar. Ya, akhirnya Goliat tumbang. Bapak Ibu, yang kedua, kalau mau jalan tol menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, akuilah Tuhan dalam hidup. Kalau kita dikatakan cantik, sukses, kita katakan apa? Puji, kita akui. Itu semua karena Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup, Matius 10, ayat 32 sampai 33. Mari baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Matius 10, 32 sampai 33. 32, setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus di depan manusia, Tuhan Yesus juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, kalau kita ngakui, kita diakui. 33, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang. Jadi pengakuan kita kan Tuhan itu menentukan sekali. Kalau kita akui Tuhan, kita jalan bersama Tuhan. Tuhan pun ngakui kita. Ini loh adikku. Ya.
Kan Tuhan buah yang sulung ya, kita ikuti, kita mengalami kebangkitan. Oh ini adikku, berkati. Ini juga anakmu Bapak. Kalau kita suka nyangkal, takut doa, takut ketahuan kalau kita Kristen. Wah, apalagi menyangkali. Tuhan pun menyangkali kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kunci rahasia hikmat supaya kita dimuluskan jalannya menuju kesuksesan, kebahagiaan seperti jalan tol. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, 100%. Jangan setengah-setengah. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Pegang ini. Kalau kita setengah-setengah, kita gak pernah tenang, bahagia, sukacita. Yang kedua, akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Jangan malu. Akui Tuhan, doa. Mulai sesuatu doa. Ya, mulai rumah baru, panggil ya pelayan Tuhan, doa. Oh ada apa? Beston, didoakan rumahnya. Jangan malu. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya bawa khotbah ini dengan pendekatan yang berbeda ya. Saya bawa khotbah ini beberapa tahun yang lalu, ada seorang bapak yang pertama kali datang ke gereja kita. Dia datang pas saya khotbah jalan tol. Wah dia dengarkan khotbah itu sambil nyatet gitu ya. Setelah hari itu minggu depan saya nggak kelihatan lagi. Ternyata bapak itu keliling Bapak Ibu, bertugas keliling. Setahun kemudian dia datang lagi ke gereja kita. Lalu ngomong sama Pak Gembala, Pak Gembala saya mau saksi. Pak Gembala ngomong, iya silakan saksi. Saya sangat diberkati oleh khotbah yang judulnya Jalan Tol. Pak Gembala kan ngoda ya, jalan tol apa? Jagorawi, apa. Lu enggak, itu khotbah judulnya Jalan Tol. Itu loh yang sama si muda itu loh yang khotbah. Cucunya Pak Gembala, oh Ishak, iya Ishak. Gitu. Iya Pak Ishak itu khotbah. Kalau saya itu percaya kepada Tuhan 100%. Saya akui Tuhan, saya akan nemukan jalan tol. Setahun yang lalu saya mulai sebagai pengangguran. Saya mulai sebagai pengangguran. Kalau saya pegang firman, saya baca itu firman setiap hari. Karena saya catat kan. Lalu saya tiba-tiba dapat kerjaan. Dalam setahun. Biasanya orang jadi manajer itu 5 tahun, 10 tahun. Dalam setahun. Saya diangkat Tuhan. Jadi manajer. Atas ratusan karyawan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau pendeta ngomong bisa salah. Pendeta ini kalau ngomong opini bisa salah. Tapi kalau firman tidak pernah salah. Kekal untuk selama. Karena itu Bapak Ibu, ikutilah firman. Jangan ikuti opini. Pegang firman. Saya berdoa tahun ini, bahkan tahun depan. Kita mengalami percepatan. Kita masuk jalan tolnya Tuhan. Apa yang hilang, segera dikembalikan Tuhan. Bahkan kita naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menyambut Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Dan bila kita akui Dia dalam segala laku kita. Haleluya. Terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Mungkin kami kurang mengerti apa yang Tuhan ingin. Oleh setiap hati kami, tapi kami mau taat di jalan-Mu Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu. Lebih sungguh lagi penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Kami ingin selalu bersama-Mu. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari taruh tangan kita di dada kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu Hai penuh jiwa-jiwa yang takut, aman dan kalau ada ketakutan dalam hati kita, sejahtera walau mari di kita mendekat kepada sumber damai, ingin sumber ku kepastian. selalu bersama, karena jalannya sungguh indah, penyertaan sempurna. arti kehadiran-Mu Sekali lagi dengan Tuhan. penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama sekali. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Terima kasih
seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu jam 8 pagi. Kalau menemukan jalan buntu, Tuhan ganti dengan jalan tol. Kami boleh dipercepat. Kami menuju kesuksesan. Jadi kepala bukan jadi ekor. Kami menuju kebahagiaan. Bila Roh Kudus-Mu ingatkan kami Tuhan, supaya kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. 100% Tuhan. Karena kami tahu orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Bila kami diingatkan untuk mengakui semua tentang kebesaran Tuhan dalam segala laku kami. Terima kasih Tuhan.